Pandemi COVID-19 masih terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia sejak pertama kali dialami pada Maret 2020 lalu. Sejak awal pandemi, informasi hoaks mengenai virus COVID-19 terus berkembang. Tak hanya mengenai virusnya saja, informasi hoaks juga sampai dengan pemberitaan mengenai pengobatan dan cara penanganannya. Salah satunya yaitu terkait dengan vaksin. Informasi yang dibuat oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab ini seringkali membuat kebingungan. Bahkan rasa tidak percaya yang bermunculan dari sejumlah masyarakat di Indonesia. Berikut merupakan beberapa informasi hoaks yang beredar di masyarakat. Beredar unggahan akun Twitter @iben16 berisi video pernyataan Dr. Peter McCullough yang mempermasalahkan vaksinasi. Dr. McCullough menganggap bahwa program vaksinasi dirancang untuk keuntungan pihak tertentu dan vaksin adalah racun. Hal ini terbukti hoax. Faktanya, meskipun ia seorang dokter, McCullough memiliki riwayat menyebarkan informasi bohong mengenai pandemi dan vaksin COVID-19 di Amerika Serikat. Informasi yang kedua berkaitan dengan barcode vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 memiliki chip untuk melacak keberadaan orang. Hal ini terbukti hoax. Faktanya, barcode produk ini digunakan untuk melacak pendistribusian vaksin, bukan orang. Informasi selanjutnya yang beredar di masyarakat adalah vaksinasi dapat menyebabkan varian baru virus COVID-19. Hal ini terbukti hoax, karena faktanya WHO menjelaskan penyebab virus COVID-19 bermutasi adalah karena virus menyebar secara luas dalam populasi yang besar dan menginfeksi banyak orang. Beredar sebuah tangkapan layar yang menyatakan bahwa setelah divaksin bisa sebabkan hasil tes COVID-19 positif. Hal tersebut terbukti hoax, karena faktanya ahli patologi klinis Dr. Tonang Dwi menjelaskan virus non-aktif yang ada dalam vaksin tidak akan menyebabkan hasil tes positif. Jika seseorang mendapati hasil tes COVID positif setelah divaksinasi, itu dikarenakan ia telah terpapar virus tanpa ia sadari. Hal tersebut juga tercantum dalam web Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada forum Hoaxbuster. Informasi selanjutnya yang beredar di masyarakat berkaitan dengan donor darah. Donor darah dari orang yang telah diberi vaksin COVID-19 bisa berbahaya. Hal tersebut terbukti hoax, karena faktanya Dr. Siti Nadia Tarmizi menyatakan penggunaan darah dari pendonor yang sudah divaksin COVID-19 sama seperti terapi plasma konvalensi, sehingga membentuk antibodi terhadap COVID-19. Informasi selanjutnya berkaitan dengan teh daun pinus. Katanya, teh daun pinus dapat menghentikan efek bahaya vaksin COVID-19. Hal tersebut terbukti hoax, karena faktanya vaksin COVID-19 tidak memberikan dampak berbahaya dan tidak menimbulkan efek samping menular. Hal ini juga tercantum dalam web Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bisa langsung dicek ke sana ya. Pada bulan Agustus beredar sebuah tangkapan layar berisi informasi bahwa WHO menemukan vaksin COVID-19 palsu dan salah satunya telah beredar di Indonesia. Hal ini terbukti hoax, karena faktanya dalam situs resminya WHO menyebutkan vaksin yang dipalsukan yakni Covishield buatan India. Akan tetapi tidak menyebutkan bahwa vaksin palsu tersebut berada di Indonesia. WHO menyebutkan vaksin palsu tersebut berada di Uganda dan India. Hal ini juga tercantum dalam web Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam forum Hoaxbuster. Lalu, bagaimana cara kita melawan hoax-hoax tersebut? Nah, ada 5 cara. Yang pertama yaitu dengan cek sumber info tentang vaksin COVID-19. Cara yang kedua adalah berpikir jernih, tidak langsung percaya konten forwardan. Cara yang ketiga adalah jangan terprovokasi judul provokatif, cek dan recheck terlebih dahulu ya. Kemudian cara yang keempat adalah pastikan keaslian dan kredibilitas situs yang kita baca. Dan cara yang terakhir adalah ketemu hoax, delete saja atau lapor ke aduankonten.id. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami dan follow Instagram kami di Buletin Vaksin.